Baik, kita masih di dalam belajar kita untuk semakin dekat dengan Nabi, yaitu dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita saat ini sudah sampai atau masih di bab tahrimin namimati. Wa hiya naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsadi. Tahrimin namimati ini bab qala Imam Nawawi rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Kita sudah sampai babu tahrimin namimati, ini bab tentang haramnya mengadu domba. Baginda Nabi melarang dan Allah juga melarang dan membenci pengadu domba. Imam Nawawi mengutip dari firman Allah, qala Allah Ta'ala hammazin masya'im binamim. Hammaz itu yang suka menyebut-nyebut kekurangan orang, membisikkan kepada orang lain kejelekan orang, menggunjing. Kemudian masya'im binamim kemana-mana adalah mengadu domba, memindahkan omongan kepada orang lain yang menimbulkan atau menyebabkan di antara mereka permusuhan. Ini. Wa qala ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Imam Nawawi menghadirkan firman ini agar sadar bahwa dimanapun kita berada, kita di ujung, di tengah hutan belantara, di puncak gunung sana, di kamar yang sunyi, kita kunci, lalu kita berucap, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dan Allah tidak perlu dengan malaikat, akan tapi pengukuhan bahwasanya ada bersama kita malaikat yang selalu raqibun atidun. Raqib selalu memperhatikan, melihat, mencatat amal kita. Atidun yang tidak pernah meninggalkannya. Raqibun atidun. Itu nama satu malaikat. Sebagian menjadikan dua nama malaikat. Bukannya itu adalah malaikat yang beliau itu adalah raqibun. Yang di kanan kita raqibun atidun, sama di kiri kita raqibun atidun. Raqibun yang selalu memperhatikan, selalu mencatat amal yang kita lakukan. Nah, ini tidak pernah berpisah. Maknanya kita harus waspada. Orang tidak mendengar, tapi Allah Maha Tahu. Dan malaikat mencatat, tidak akan luput. Apa yang kita lakukan akan dicatat. Bab tahrimun namimati, bab haramnya mengadu domba. An Hudzaifah, hadisnya dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Naudzubillah. Tidak akan masuk surga orang yang hidupnya mengadu domba. Namam, yaitu nakul kalam baina tarafaini li ghardil ifsad. Memindahkan omongan dari satu orang kepada orang lain, tujuannya adalah merusak. Bahkan tujuan ini kadang tidak disadari, memang sifatnya perusak, sehingga nggak pakai tujuan pun sudah merusak. Coba ada orang yang mengadu domba itu sudah hobi dan tidak dia sadar. Sebenarnya itu berangkat dari kepentingan pribadi karena terlalu benci dengan si A atau terlalu cinta dengan si B. Kadang terlalu benci menjadikan dia harus memindahkan omongan. Orang jadi benci agar orang lain membencinya. Atau karena terlalu mencintai seseorang sehingga menyampaikan omongan dari orang lain demi orang yang dicintai tanpa disadari yang dicintainya pun ternyata menjadi benci kepada orang tersebut. Buahnya adalah permusuhan. Permusuhan. Dan dia jauh-jauh dari perdamaian. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Namam. Enggak akan masuk surga langsung. Pengadu domba, dosanya besar. Kalau dia punya iman, beresin dulu urusannya. Baru setelah itu kalau memang sudah diampuni, sudah habis dosanya, bisa selamat. Akan tapi naudzubillah, termasuk min kabair, termasuk dosa besar. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas menggunjing itu dosa besar,
Dan termasuk dosa besar yang jarang dicermati adalah menggunjing. Ada sekelompok pasukan pembela kebenaran mungkin, amar ma'ruf nahi mungkar, dia mungkin bersama-sama menghentikan minuman keras, perjudian, pelacuran, dan itu ada mungkin. Tapi belum ada gerakan-gerakan yang bagaimana dia mencermati tempat-tempat yang digunakan untuk menggunjing. Jadi itu termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati. Dan kalau sudah menggunjing, tidak pandang tempat. Di mimbar pun bisa jadikan bahan tempat untuk menggunjing. Di mimbar pun bisa jadi tempat untuk menggunjing. Setelah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba ini plus. Menggunjingnya plus. Kalau menggunjing menceritakan kejelekan seseorang sampai di sini. Tapi kalau pengadu domba membicarakan kejelekan orang untuk menanamkan kebencian karena dia punya cari kawan, pendukung, lalu orang lain bermusuhan. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Wa an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah, sungguh Rasulullah itu marra melewati bi qabraini, dengan dua kubur. Faqala, Nabi mengatakan innahuma yu'adzabani, keduanya diseksa. Ini hadis sahih. Bukhari Muslim meriwayatkan. Dari sisi akidah ini menunjukkan bahwasanya siksa kubur itu ada. Tidak seperti yang sebagian orang di akhir zaman ini muncul dan didahului oleh pendahulu-pendahulu yang salah mengatakan siksa kubur tidak ada. Siksa kubur adalah ada. Ini innahuma yu'adzabani, dan mereka berdua ini Nabi melihat melewati dua kuburan, lalu Nabi diberitahu oleh Allah tentunya. Yu'adzabani, mereka berdua disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka bukan disiksa karena dosa besar menurut pemahaman orang tersebut. Ini ceritanya orang ngentengin dosa. Wa ma yu'adzabani bi kabirin. Mereka bukan disiksa karena dosa besar menurut pandangannya. Padahal bala innahu kabirun, itu dosa besar. Dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu keduanya adalah fakana yamshi bin namimati, berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Memindahkan omongan yang menjadikan orang bermusuhan. Ini ada urusannya dengan orang lain. Yang kedua adalah wa ammal akharu, yang kedua urusan dengan pribadinya sendiri. Fakana la yastatiru fi baulihi. Mereka adalah tidak, makna dalam riwayat ini yastanzihu. Artinya dia tidak memperhatikan waktu buang air kecil. Tidak memperhatikan dari berbagai macam-macam sisi. Mulai dari dia tidak memperhatikan tentang kesuciannya. Kesuciannya. Atau tidak peduli auratnya dilihat oleh orang. Ya, ini waspada. Tapi jangan sampai derajat waswas. Jadi orang nggak pernah peduli. Karena yang demikian itu akan menjadikan sholatnya tidak sah. Kalau bersucinya tidak benar dan tidak waspada di mana ia buang air kecil, bagaimana caranya, lalu bagaimana bersucinya. Kalau tidak waspada, kelihatannya hanya buang air kecil. Kebiasaan orang setiap hari. Tapi kalau dia tidak waspada dengan itu semuanya, bisa saja itu memercik kepada celana yang dipakai untuk sholat. Atau mungkin memercik kepada bagian tubuhnya. Atau yang lainnya. Ini yang kedua, ini menjadikan juga diseksa oleh Allah. Karena apa? Itu menjadikan sholatnya tidak sah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang pertama disebutkan tentang yamshi bin namimati, orang datang atau berjalan ke sana kemari hanya untuk mengadu domba. Qala ulama, para ulama berkata, wa hadza lafdhu ihda riwayatil Bukhari, ini adalah salah satu lafadznya adalah salah satu riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari punya riwayat tentang hal ini banyak, cuman diambil oleh
Al-Imam An-Nawawi ini salah satu lafadznya. Redaksinya seperti itu. Kalau ulama-ulama berkata, makna wa ma yu'adzabani fi kabir ai fi za'mihima. Mereka tidak disiksa karena dosa besar fi za'mihima, di dalam dugaan mereka berdua. Wa qila kabirun tarkuhu alaihima. Kabirun tarkuhu alaihima artinya kabirun bukan dianggap sesuatu yang besar kalau dia meninggalkan. Maknanya sama, menyepelekan. Nah ini. Kita baca dulu hadisnya. Nanti kita jelentrehkan bagaimana kadang kita tidak sadar masuk wilayah adu domba halus. An Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Nabi wa sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bil adhu ala wazni wajhu. Ala unabbiukum bil adh. Ala unabbiukum mal adhu. Apa itu adhu? Ada namanya adhu. Ya an-namimatu, yaitu pengadu domba. Pengadu domba. Al-qalatu bainan nasi, yang memindahkan omongan di antara manusia. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Muslim. Al-adhu fathain bi fathil aini al-adhu wa iskanid dhadi adhu al-mu'jamati wa bil ha'i ala wazni al-wajh. Wazannya wajah, adhu. Wa ruya, diriwayatkan juga al-idah bi kasril ain wa fathid dhadd al-mu'jamati ala wazni al-idah al-idah wa ya al-kadhibu wal buhtan. Apakah kamu tahu dusta plus khianat, dusta plus fitnah? Dusta plus fitnah, al-buhtan itu kalau kadzib itu kan dusta saja. Kalau kita berbohong kadang tidak untuk menfitnah, itu sudah salah. Ahmad datang belum datang. Dia berbohong. Padahal dia sudah datang. Tapi kalau sudah ada buhtan itu sudah berbohong, punya tujuan untuk membuat kerusakan, menfitnah. Wa ala riwayatil ula, menurut riwayat yang pertama yaitu al-adhu masdar yuqalu adhahu adhan ay ramahu bil adhi. Maksudnya melempar orang dengan fitnah dan dusta. Baik, tadi dikatakan oleh Nabi, disarai sendiri oleh beliau baginda Nabi, hiya an-namimatu, mengadu domba. Baik, ini bab mengadu domba itu mengerikan sekali dan kadang orang tidak sadar. Kadang memang kelihatannya baik. Kalau orang mengadu domba kadang merasa dia baik. Makanya di antara juru dakwah contohnya. Kalian misalnya suatu ketika ada yang mengganggu urusan pribadi, kemudian kita curhat kepada orang lain yang tanpa kita sadari ternyata curhat kita itu menanamkan kebencian. Orang yang mendengar curhatan darimu karena dia sangat mencintaimu, anggap saja kamu sudah jadi ustadz, ada ustadz dari kawanmu, dia di kampungnya ada menganggur, bermasalahlah dengan ustadz lain misalnya, lalu ngadu kepadamu. Karena kamu sangat mencintainya dan dia mencintaimu, apa yang ada di dalam hatimu? Kamu marah dengan ustadz yang membenci sahabatmu. Artinya temanmu itu tanpa kamu sadari, dia telah mengadu domba antara dirimu dengan dia. Nggak ada perlunya. Makanya kalau punya permasalahan, selesaikan dengan cara yang tanpa menimbulkan permusuhan. Makanya kalau ada di antara kalian sudah mulai berdakwah, kemudian cepat ngadu, gampang ngadu, ya kamu tanpa sadar telah membuat permusuhan di antara orang dengan orang. Jadi mengadu, seolah-olah mengadu, tapi orang yang diadu tadi, orang yang mendapatkan aduan ini kan punya perasaan, dia akan marah. Makanya di saat kita ingin bercerita kepada siapa kira-kira? Kalau menjadikan orang yang kita ceritai itu menjadi permusuhan, marah, ya jangan, ditunda dulu. Dan khawatir kita itu sebenarnya karena dendam dalam hati kita, kita marah lalu kita ngelapor.
Bahkan mungkin orang tua kita atau guru kita, kita lapor, ya Syekh, ada orang gini. Akhirnya gurumu ikut marah kepada orang tersebut. Sementara terlintas di hatimu sebetulnya itu adalah karena kamu ingin memuaskan dendammu kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Ini bisa terjadi. Karena urusan pribadi. Kurang ajar betul tuh. Iya. Diceritain, tahu enggak ya Ustadz? Ada satu Ustadz, Masya Allah. Kelihatannya ingin cerita tentang untuk perjuangan dan dakwah. Tapi sebetulnya telah menanamkan kebencian. Imam Hasan Basri, suatu ketika, Imam Hasan Basri di saat ada orang datang kepada beliau, yang waktu beliau ngisi pengajian semacam ini, dars semacam ini. Tiba-tiba ada satu orang berkata, ya Imam, sungguh kajianmu mengagumkan. Luar biasa. Akan tapi sayang. Oh, sayang apa? Ada sayangnya. Setelah menyanjung tapi ada sayangnya pengajian Imam Hasan Basri. Ada sayangnya. Apa sayangnya? Lah, orang besar seperti Imam Hasan Basri itu kalau dikritik itu senangnya setengah mati. Karena mungkin ini adalah kekurangan dalam bertutur kata, kurang lembut, kurang indah, kurang fasih atau kurang apa. Dengan harapan Imam Hasan Basri akan berbenah, ada yang mengingatkan dari muridnya. Ada apa? Kurang apa? Ya sayang Imam, kenapa kok orang ada yang benci sama antum? Maksudmu apa? Ada ustadz di kampung sebelah sana. Kenapa kok saya ketemu dia kok dia benci sekali dengan Imam Hasan Basri? Padahal saya perhatikan majelis Imam Hasan Basri majelis yang baik, majelis yang lembut, majelis yang indah, majelis yang sejuk. Imam Hasan Basri langsung berubah wajahnya. Baik, aku mau bertanya kepadamu. Iya Imam, awas ya kalau kau bohong, ini ada anak-anak. Ini bisa saja mengkulimu semuanya. Kalau kamu berbohong. Apa kata orang tersebut? Imam, demi Allah saya tidak berbohong. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Kalau zaman sekarang ini saya rekod nih. Gitu. Ya Imam, demi Allah saya tidak berbohong Imam. Awas. Kalau kamu berbohong, urusanmu dengan anak-anak ini. Bakal marah semuanya dengan kamu. Demi Allah Imam saya tidak berbohong, baik. Kalau berbohong kamu akan dipukul oleh anak-anak. Tidak Imam saya tidak berbohong, baik. Dan jika benar omonganmu, berarti kamu telah mengadu domba antara aku dengan ustadz itu. Pilih mana kau? Kau berbohong akan dicambuk sama anak-anak. Kalau kau jujur kau akan dicambuk juga. Pilih mana? Kementerian dia bingung. Kata Imam Hasan Basri, keluarkan orang semacam ini, dia akan membuat kerusakan di majelis ini. Karena merusak hati orang. Makanya kenapa kau tiba-tiba di sini Buya marah, ada anak provokasi dan sebagainya itu. Karena apa? Itu merusak hatinya orang. Bahkan menanamkan kebencian bukan kepada kawannya, kepada murokib, kepada guru. Ini bahaya sekali manusia semacam itu. Imam Hasan Basri usir keluar dia. Karena apa? Merusak yang lainnya. Pengadu domba halus itu. Maka waspada, ini pengadu domba mengerikan. Membuat kerusakan di muka bumi. Kadang terjadi adu domba itu adalah antara saudara dengan saudara. Kalau kita lihat, apa sih sebab-sebab adu domba itu? Itu tadi diantaranya adalah cinta kita yang berlebihan kepada seseorang, sehingga kita rindu untuk menyampaikan informasi yang penting dia senang. Sehingga kadang membawa orang lain, nama orang, akhirnya yang kita beri informasi mempunyai kebencian. Dan anehnya lagi, orang yang mengadu domba itu kadang nggak sadar, memang nasibnya nasib neraka dia. Dia setiap ngomong, menimbulkan permusuhan. Bahkan pernah terjadi sebuah komunitas, jumlah orangnya tidak banyak, hanya belasan saja. Itu saja terbagi menjadi dua kubu. Terjadi dua kubu. Ini bermusuhan dengan si kubu yang pertama, kemudian terus nggak berhenti-berhenti. Allah Maha Kasih, punya kasih sayang kepada kelompok-kelompok ini. Rupanya adalah salah satu dari mereka harus meninggalkan tempat tersebut. Setelah dia pergi, satu orang ini terungkap ternyata omongan ini adalah dia ngadu domba. Dia mengambil kemaslahatan. Di saat duduk dengan kelompok A, dia enak, dia bercerita, makan ini, disanjung. Karena menceritakan kelompok B. Di saat bersama kelompok B pun demikian, dia disanjung. Dan ini model manusia begini. Pengadu domba. Dan perang dunia pun juga jadi yang semacam ini.
Permusuhan kabilah dengan kabilah, suku dengan suku, gara-gara pengadu domba yang semacam ini. Maka dari itu, biasakan telinga kita itu telinga yang ada filternya. Kalau ada berita menjadikan kita bermusuhan dengan seseorang, jangan didengar. Dan tidak perlulah menyampaikan sesuatu yang menjadikan kita bermusuhan. Nggak perlu. Kalau ingin menyampaikan untuk amar ma'ruf nahi munkar karena tadallum kemarin, karena kita didolimi ingin mengangkat kedoliman tersebut, itu pun dengan cara hati-hati waspada, bukan menanamkan kebencian kepada orang. Jangan sampai orang menjadi benci. Ini ada beberapa catatan tentang Masya Allah, tentang yang namanya adu domba, yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita, khususnya di kalangan-kalangan orang yang punya mimbar, punya menara, punya suara, kalau berbicara waspada. Karena omongnya akan didengar, jangan menimbulkan permusuhan. Bisa jadi kalian semua akan diuji dengan kebesaran nama. Nama besar, kemasyhuran, akan tapi hati-hati. Kalau kalimat yang keluar dari lisanmu adalah kalimat yang tidak kalian cermati waspadai, maka akan membuat kerusakan lebih besar. Oh, yang kecil saja bisa menjadikan sebab kerusakan besar. Dikisahkan dalam kisah, biarpun kisah tidak beneran, itu gambaran pengadu domba kayak begitu. Ceritanya zaman perbudakan, ada seorang menjual budak perempuan. Ada seorang budak perempuan, dijual. Cuma, yang menjual itu sudah berkata, budak ini bagus, dia kerjanya bagus. Cuman, jeleknya dia suka ngadu domba, Pak. Bu, katanya suami istrinya, oh gak apa-apa, biarpun dia suka mengadu domba, yang penting dia kerja benar, kerja baik. Oke. Akhirnya, dibelilah dengan cacat dia pengadu domba. Jadi kalau kita mendengar cerita semacam ini, terlepas dari benar tidaknya, cuman gambaran bagaimana cara mengadu domba itu ada. Kemudian betul, hidup di rumah tuh seminggu kerjanya Masya Allah luar biasa. Karena kerjanya baik, mau tidak mau bosnya itu, tuannya ya deket dong. Yang laki-laki dekat sering ngobrol, yang perempuan juga sering ngobrol. Karena kalau kerja maksimal dia, oh luar biasa. Akhirnya suatu hari, budak perempuan ini berkata kepada tuan putrinya, Tuan pernah lihat saya sering ngobrol dengan bos Bapak enggak? Oh ya, hati-hati Tuan. Rupanya Bapak sekarang sudah ada pikiran-pikiran untuk aneh-aneh dengan perempuan lain. Oh, yang benar. Iya. Cuman antara kita berdua saja. Jangan sampai kasih tahu. Gimana saya bisa tahu? Sudah gini saja. Kelihatannya perempuan itu paling senang dengan brewoknya suamimu. Selalu menyanjung. Saya melihat puisinya tentang menyanjung jenggotmu, kumismu dan sebagainya. Terus gimana? Sudahlah ibu, nanti malam kalau bapak tidur, kerok saja jenggotnya. Karena calonnya itu ngancam, kalau sampai jenggotmu kamu kerok, aku tidak mau lagi menikah dengan kamu. Wah itu. Akhirnya, oh gitu. Ya sudah, nanti malam akan saya kerok jenggotnya. Zaman dulu kan pisaunya bukan silat kerok kan? Pakai pisau yang diasah begitu. Gitu. Oh betul. Wah, setelah ngomong kepada ibunya, ngomong langsung ke kantor bosnya. Bos, ada berita ini. Ada apa? Kayaknya ibu itu ada aneh-aneh, punya pikiran aneh-aneh. Aneh-aneh apa? Kayaknya sudah ada laki-laki yang mau menggoda dia dan dia mau. Terus? Sepertinya dia itu ada, saya dengar bisikannya, kan saya sering ngobrol dengan ibu. Kayaknya dia ada niat membunuh bapak. Yang benar. Iya. Sebab bapak nanti malam tidur, tapi pura-pura tidur. Jangan tidur pejamkan mata. Nanti apa yang dilakukan istri, nanti bapak akan tahu. Oh iya betul. Betul juga. Akhirnya malam itu sang suaminya itu sudah gelisah, kecewa, sedih melihat istrinya begitu. Akhirnya malam itu tidur dia, cuman pura-pura tidur. Di saat pura-pura tidur itu kelihatan suara mendekat. Istrinya rupanya tiba-tiba istrinya megang jenggotnya diangkat begitu. Ada pisau begini. Kaget. Oh betul kata budak itu. Langsung dibunuh itu per istrinya.
Setelah dibunuh istrinya, dengar berita keluarga istrinya. Istrinya kan kabilah besar juga, marah. Nuntut dibunuhlah laki-laki ini. Karena dibunuh laki-laki ini, akhirnya menjadi perang kabilah, suku dengan suku perang. Nah, ini gara-gara budak yang ngadu domba. Ini gambaran saja. Begitulah kalau pengadu domba itu kadang menjadikan perang dunia. Makanya kenapa kok kita marah kalau ada anak provokasi dan sebagainya, karena bibit pengadu domba ada dalam dirinya. Kalau tidak dibangkas, dia akan jadi benalu. Makanya jangan boleh tinggal bersama kita pengadu domba. Imam Hasan Basri nggak mau ada orang itu, usir dia. Bahaya sekali. Makanya cermat, jangan menikmati. Kita akan hancur. Akan dihancurkan oleh pengadu domba. Di pondok ada provokasi tadi. Yang menjadikan santri nggak senang sama murokibah, nggak senang santri. Ini pengadu domba halus dia. Wong gurunya yang mengajarinya, murokibahnya yang ngurusi dia misalnya. Loh kok dia dimusuhi? Ini berarti kebusukan dalam hatinya. Kalau ada kesalahan, kan ada bisa dilaporkan kepada atasannya lagi. Tapi bukan membuat grup anti. Lah ini bahaya sekali. Dan kami himbau kepada lembaga-lembaga, jika ada orang semacam ini, kalau tidak segera diberesin maka akan rusak semuanya. Sehingga tatanan. Ini di kelas kecil, di kelas negara maka provokator. Negara namanya bughat boleh diperangi, biarpun sesama kaum muslimin. Diperangi bughat karena membuat kerusakan. Ya seperti itu. Di dalam urusan pribadi mengadu domba, ini bermusuhan bapak dengan ibu, suami istri mengadu domba. Maka dari itu kupingmu tolong jangan bolong-bolong amat. Kasih filter, tidak boleh ada yang masuk ke telinga ini kecuali hal yang baik. Jika ada yang membicarakan kejelekan orang lain, katakan stop mulutmu. Kalau pengen masukkan ke telingaku yang baik-baik. Cuman karena ada hawa nafsu di dalam diri kita, kadang kita menikmati itu semua. Oh betul, ya, astagfirullah, gitu ya jadinya. Sudah ada berdosa gonjing, plus setelah itu hati rusak, menjadi kita bermusuhan. Adapun akibatnya dari ini semua, Masya Allah. Oh besar sekali akibatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia akan menjadi sebab permusuhan. Sementara hendaknya kita itu harus menjadi orang juru damai. Hukumannya la yadkhulul jannata. Kalau di dunia la tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'ib binamim, itu kan Allah melarang. Awas jangan kau dengar orang-orang semacam itu. Pengadu domba. Makanya kalau kita menyimpan pengadu domba di rumah kita membuat kehancuran. Wah, Allah sudah melarang la tuti'. Wala tuti'. Masih disimpan. Makanya kalau tidak tegas urusan aturan begini, pondok juga rusak. Pergumulan juga rusak. Dan di saat kita tegas urusan semacam ini, yang lain juga selamat. Yang punya sifat ngadu domba akan segera menarik diri neraka. Kita berusaha untuk jadi juru damai. Ini ada orang hidupnya membuat kerusakan di muka bumi. Na'udzubillah. Yang menjadi sebab orang mengadu domba itu diantaranya adalah yaitu kebodohan. Nggak pernah ngaji, jadi dianggap biasa saja. Pertama karena kebodohan dengan pergaulan yang biasa ngadu domba. Kalau orang dulu sambil cari kutu, tahu cari kutu? Sambil cari kutu, ini orang sekarang sudah nggak ada pakai alat. Dulu kan duduk di belakang rumah sambil makan jagung goreng yang setengah gosong begitu, kemudian yang satu ya gantian nyari kutu temennya sambil ngomong tetangga, tahu enggak gitu ya setengah, oh, kalau direkam tuh ramai itu. Cari kutu, dulu cari kutu, kalau sekarang sambil nulis di WA, tik tuk gitu, gunjing, ngadu domba. Ini. Nah ini karena bodoh maka dilakukan itu semuanya. Ini sudah pinter semuanya, nggak akan melakukan insya Allah. Hati-hati ngadu domba. Ngadu domba memindah omongan ke orang lain yang menjadikan orang itu bermusuhan sudah. Bentuk omongannya apa saja. Dikira-kira, pokoknya kalau kita sampaikan ke orang tersebut, orang jadi musuh dengan benci dengan dia, namanya ngadu domba. Kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar itu menambahkan cinta. Contoh ada orang bermaksiat, melakukan kesalahan, naudzubillah, judi, mabuk misalnya, kita sayang kepada dia, lalu kita datang kepada orang yang bijak yang bakal bisa menyelesaikan masalah, kita datang dengan baik, dengan bahasa santun indah, dia akan mencintai kok. Lalu gimana kita akan selesaikan dia?
Yuk kita buat pendekatan. Akan bicara baik. Buat pendekatan, assalamualaikum, bawa kue. Akhirnya karena kedatangan ustadz yang santun, nggak jadi minum, botolnya disembunyikan pertama. Akhirnya diundang makan ke rumah. Oh ustadz kok santun? Ada niat. Tapi kalau niatnya kita mengadu domba, ya bermusuhan. Kurang ajar tuh. Seperti itu. Yang kedua adalah sudah mengerti ilmunya. Ini yang parah lagi, bahaya. Sudah mengerti ilmunya tapi ada kebencian dan dengki di dalam hati. Nah, kalau sudah di dalam hati kita benci kepada seseorang, makanya kebencian itu merusak betul. Kalau orang benci kepada seseorang itu mengembang penyakitnya. Suka ngadu domba, suka ngunjing. Na'udzubillah, ada seorang membenci si A, membenci si B. Kemana-mana si A itu ingin ngomongin kejelekan si B agar orang lain pada benci kepada si B. Ngadu domba plus daripada menggunjing tadi. Ada dalam dirinya kebencian. Makanya kenapa kita selalu sampaikan, dan Nabi mengatakan masalah. Kita selalu sampaikan, awas jangan membenci seseorang, jangan mendendam seseorang. Sebab benci dan dendam itu akan membuahkan dosa-dosa yang lain yang banyak sekali, diantaranya menggunjing, pelajaran yang lalu, dan diantaranya ngadu domba. Inginnya dia mencari kawan. Nah, termasuk hal ini terjadi di dalam kisah rumah tangga yang tidak cocok, perceraian. Seorang ibunya karena ingin anaknya bersamanya, anaknya diadu dengan bapaknya. Kau tahu enggak bapakmu itu? Oh. Disifati dengan sifat binatang. Ular kayak? Bapaknya juga sama. Menyifati ibunya dengan bermacam-macam. Kambing kayak? Anaknya mikir, aku anak ular dengan kamu. Kadang ini loh, makanya dalam Islam kalau terjadi perceraian kan tasrih bi ihsan, imsak bil ma'ruf, melepasnya dengan baik, nggak boleh anak jadi broken. Makanya kalau ada keluarga broken itu pasti ini adalah orang yang tidak beragama. Terjadi perceraian ada di dalam Islam tapi tidak boleh terjadi permusuhan. Bahkan seorang suami yang baik sudah bercerai dengan istrinya, dia akan mengajari anaknya, wahai anakku, aku sudah pisah dengan ibumu, tapi ingat, ibumu adalah ibumu. Kalau kau tidak bisa baik dengan ibumu, aku gagal mendidikmu. Ngerti enggak? Kau harus baik dengan ibumu. Aku tidak ada kecocokan dengan ibumu. Atau seorang ibu akan berkata kepada anaknya, wahai anakku tersayang, kau punya ayah ya. Awas. Kalau kau tidak bisa baik dengan ayahmu, berarti tidak bisa baik dengan ibu juga. Ingat. Jadi saling mengingatkan, saling menasihati. Kadang provokasi, tahu enggak ayahmu? Tahu enggak? Oh, ibu gua diajak musuhan. Bencana ini. Sama juga sang anak malah ngadu domba ini gara-gara apa? Kepentingan. Bapaknya membaik, suka ngasih duit. Waduh. Wah, selalu memberikan informasi yang tidak baik tentang ibunya. Atau ibunya yang terlalu lembut, nggak pernah marah-marah, kalau bapaknya suka marah-marah. Termasuk di antaranya sesama kawan. Hati-hati. Nggak ada dalam Islam tuh broken itu. Kalau kisah perceraian dari zaman dulu ada, katanya perceraian yang indah. Ini. Kemudian di dalam urusan dakwah pun juga demikian. Masuk wilayah mengadu domba yang halus. Bukan mengangkat kalimat Allah, tapi karena untuk membesarkan kelompoknya. Pengen punya majelis terbesar. Pengen benderanya yang paling berkibar. Pengen punya pondok terbesar. Sebenarnya itu membesarkan kesombongan. Membesarkan kesombongan. Nah ini kalau membesarkan kesombongan sudah begitu. Nggak pengen ada orang lain bagus, nggak pengen ada orang lain melambung, nggak pengen ada orang lain berjaya. Agar tidak berjaya gimana? Jadikan orang di kiri kanannya nggak senang kepada tempat tersebut. Yang difitnah pondok, yang difitnah adalah ustadz, menfitnah. Kemudian setelah itu buah dari fitnah mengadu domba agar masyarakat benci kepada pondok tersebut. Ada ustadz benci kepada pondok tersebut. Wallah. Mengadu domba satu-satu saja dosanya gede, apalagi grup dan grup. Baik. Artinya ayo kita banyak membuat permisalan-permisalan, percontohan-percontohan. Karena barangkali kita masuk di dalamnya. Ini sekedar contoh saja. Adu domba. Masya Allah. Jadi sebabnya adalah kebencian yang ada di dalam hatinya, permusuhan dalam hatinya.
Yang ketiga diantaranya adalah apa? Rasa nggak enak. Ya, dalam gini loh maksudnya. Dalam obrolan tuh ya ngiyain aja deh. Dia lemah, orang lemah. Makanya mahin dalam Al-Quran tuh mahin tuh lemah. Tadi dalam ayat disebutkan mahin, halafin, mahin itu lemah. Jadi nggak bisaan. Sehingga untuk membuktikan kalau dia benar, dia jujur nggak bisa, harus pakai sumpah. Kemudian diajak ngunjing nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tidak manduk-manduk, ngangguk-mangguk. Orang lain tambah semangat menggunjingnya. Ada orang ngadu domba, dia juga iya kemakan juga. Nah ini kadang-kadang ini sebabnya adalah mengadu domba itu. Ya karena menyesuaikan dengan kelompok ini. Sehingga kalau bersama, makanya muncul nanti apa orang namanya dua wajah. Berkepala dua. Sesaat dengan kelompok ini mengiyakan, kelompok ini mengiyakan, hasilnya mengadu domba. Ini diantaranya. Kalau Al-Quran menyebutkan wala tuti' kullah apa dalam Al-Quran tadi wala tuti' kullah halafim mahin, hammazim kullah halafim mahin. Halaf ciri-cirinya gampang sumpah. Demi Allah aku dengar dia. Wah, sudah berbohong, ngadu domba, sumpah lagi, wah serem dia orangnya. Itulah. Mari kita semua menjaga diri kita, keluarga kita. Jangan membiasakan dari pertama ngomongin orang lain. Sebab ngomongin orang lain, Imam Nawawi waktu menyusun ini kenapa dahulukan menggunjing? Itu bukan asal meletakkan, kalau ngarang buku itu hanya asal letak-letak, enggak. Karena menggunjing itu adalah biasanya tanpa harus ada niat ngadu domba. Cuman buah dari gunjing ini ada adu domba. Gunjing kan ngomongin kejelekan orang. Tapi tanpa disadari, balik ngomongin kejelekan orang itu nanti menjadikan orang benci kepada dia. Buahnya adalah namimah. Ngadu domba. Ayo kita menghindar dari penyakit ini. Ancamannya apa? La yadkhulul jannata qattat atau namam. Tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang punya kebiasaan jelek ini, semoga Allah hapus, ganti dengan kebiasaan yang baik. Dari mengadu domba menjadi juru damai. Wallahu a'lam bishawab.